Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang baik ini, kita mengawali untuk bincang-bincang ma'arif. Ini perdana kita kedatangan tamu istimewa kita. Mungkin jenengan semua tidak asing dengan wajah beliau ini. Kalau jenengan sering lihat YouTube Ma'arif Eno Jateng, pasti dipenuhi dengan wajah beliau ini. Ini pengisi Ramadan, pengisi ketika Ramadan. Jadi YouTube Ma'arif dipenuhi dengan wajah beliau. Jadi, beliau adalah Bapak Muhammad Syaiful M.Adi. Jadi panggilnya ini Bapak atau Pak Kiai atau Gus Ipul, enaknya gimana nih? Ya, Mas Saiful lah. Oh, Mas. Ya, kelihatan masih muda lah. Mas, ya. Mas Ipul, ya. Mas Ipul. Mas Ipul Jamil atau tidak ya? Beliau pengurus RW Ma'arif PWNU Jawa Tengah bidang kurikulum, Pak ya. Oh, Mas, sorry. Mas Ipul ini identik dengan pecinya yang tinggi. Ini saya mau menanyakan pecinya dulu. Kemana-mana pasti pecinya itu selalu tinggi. Jadi kalau ada banyak orang, ya Pak, kalau ada banyak orang itu kelihatan kalau Pak saya pecinya paling tinggi. Ya, itu untuk mensiasati. Ya, itu gimana itu? Maksudnya jenengan mau ciri khas itu sebagai ciri khas jenengan atau gimana? Ya, untuk mensiasati karena kurang tinggi, jadi kalau disambung dengan pecinya biar kelihatan tinggi. Jadi kalau ukur tinggi badan itu sama pecinya. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Saiful, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini beliau hadir di kantor Ma'arif. Tadi pagi ikut acara ini Ya, istighosah. bersama. Alhamdulillah Ma'arif melaksanakan doa bersama istighosah dengan melakukan tarawih, ada takbir juga ya. Mau Tausiahnya Habib Umar Al-Muqaddas. dari Habib Umar Al-Muqaddas. Alhamdulillah dengan memberikan tausiah untuk para guru Ma'arif ya, para siswa juga. Berdoa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Iya, alhamdulillah. Semoga kabul ya Pak. Ya, amin. Kita bersama semoga corona cepat Berlalu diangkat oleh Allah. Masa-masa sulit seperti ini Pak. Nah, perjalanan dengan ini beliau rumahnya di Demak ya? Ya, sekarang tempat tinggal di Demak. Oh ya. Aslinya berarti? Aslinya Kudus. Asli Kudus. Ya, sekarang tinggalnya di Demak. Karena istrinya di sana. Ya. Berarti ikut istri. Beliau asli Kudus. Sekarang tinggal di Demak. Perjalanan gimana Pak? Dari Ya. Demak ke Semarang. Alhamdulillah lancar. Karena pakai motor, kalau mobil kan ada penyekatan ya. Ya, ada beberapa tempat yang ada penyekatan. Kalau motor alhamdulillah lancar. Tidak ada tes rapid. Ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga sudah divaksin. Oh, sudah sampai kali. Baru satu sih. Oh, baru satu. Untuk satunya nanti sekitar 2 minggu lagi. Ya, alhamdulillah sih nggak ada dampak negatif, nggak ada. Alhamdulillah. Coba positifnya kelihatan. Ya, semakin seger, semakin sehat ya. Dan Alhamdulillah. jelas ketika divaksin insya Allah akan meminimalisir gitu ya. Meminimalisir Ya, bentuk ikhtiar lah. Iya, salah satu bentuk ikhtiar untuk pencegahan ini. Oke. Pak Saif Mas ya, Mas. Saya tadi panggilnya Pak terus. Mas Ipul ini benar-benar sudah menyusun kitab ya. Namanya kalau nggak salah Ar-Risalah Al-Aniko. Ar-Risalah Al-Aniko. Monggo, bisa kenapa kok tertarik menyusun itu kitab itu Ar-Risalah Al-Aniko ini? Ya, kebetulan saya lupa nggak bawa kitabnya sebenarnya. Kalian sebenarnya mau menunjukkan, nanti di covernya bisa dilihatkan kitab Ar-Risalah Al-Aniko, yang artinya Ar-Risalah itu tulisan kecil, ringkas, singkat. Al-Aniko itu yang
edgy bahasa Jawa, edgy indah bagus. Jadi kitab atau tulisan kecil yang bagus fi ahkamil udhiyah wal aqiqah. Terusannya kitabnya namanya fi ahkamil udhiyah wal aqiqah. Ya, itu menjelaskan tentang hukum kurban dan hukum akikah serta permasalahan-permasalahan di dalamnya. Dan ada tambahan-tambahan terkait dengan hukum-hukum binatang. Di situ saya bahas di awalnya hukum binatang darat, ada hukum binatang yang hidup di laut, itu apa saja itu saya bahas di situ. Jadi Ya, tidak melulu kurban. ya, kurban itu nanti di intinya bagian belakang, tapi di awal itu prolognya, ya sebelum hewan-hewan berkorban ya ada termasuk hewan prolognya yang hewan. halal, Ya, haram ada di situ. ya hewan yang halal, yang haram itu ada hukumnya. Binatang-binatang seperti anjing laut itu bagaimana, kalau anjingnya anjing darat ya jelas, ada anjing laut, babi laut itu bagaimana, di situ dijelaskan. Itu sudah dicetak lagi? Ya ini proses ngurusi ISBN. Oh, Ya proses ISBN, cuman ya agak lama nunggu. Insya Allah nanti semoga dicetak nanti oleh Asna Pustaka. Oh, iya. Dan alhamdulillah Asna Pustaka percetakan penerbitnya Ma'arif LP ya, Ma'arif, LP ya. Ma'arif PBNU, dan alhamdulillah belum dicetak sudah ada beberapa teman yang menghubungi yang pesen. Oh iya, sudah pesen Sudah alhamdulillah. membuka pre-order. Ya semoga bermanfaat lah, dan ini momennya pas ketika Iya, kita betul, membahas Pak. Iya, jadi ya, itu membahas juga nanti korban. akan saya tanyakan terkait dengan pembahasan kitab jenengan ini kan momennya momen kurban. Ini Kurban, tanggal berapa ini? Ini tanggal 7 ya, tanggal 7 tadi, besok itu Berarti sudah. ini sudah masuk 8 ya? Ya ini 8 Kemarin tarwiyah. Tarbiyah. Ya nanti Arafah, terus baru Idul Adha. Idul Adha berarti Tinggal 2 hari lagi lah. hari Selasa ya. Ya Selasa kita akan. Di kitab jenengan itu membahas tentang hukum-hukum kurban ya. Iya. Ini coba hukum-hukum kurban biar kita semua yang mendengarkan tahu Iya. secara keseluruhan hukum-hukum kurban seperti apa. Ya. Hukum korban itu kalau menurut mazhab Syafi'i, karena mayoritas kita mengikuti mazhab Syafi'i ya di Indonesia, di situ saya tulisnya ya memang menurut mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah, sunnah muakkadah, tapi alal kifayah. Kalau kita mungkin sering dengar ada hukum itu fardu kifayah, ya kan ada seperti sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau satu kampung itu sudah ada yang sholat mewakili satu orang pun itu sudah cukup gugur kewajibannya. Kalau sunnah muakkadah kifayah, yang mana sunnah itu kita tahu kalau kita mengerjakan dapat pahala. Muakkadah itu sangat dikukuhkan, sangat dikuatkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu muakkadah. Lalu ada alal kifayah. Alal kifayah itu ya sunnah kifayah, inilah gampangnya. Sunnah kifayah itu ketika satu rumah, Satu itu keluarga. Kalau fardu kifayah itu kan satu desa. Iya. Ya, kalau ini sunnah kifayah itu satu rumah atau satu keluarga. Kalau sudah ada satu yang berkorban, itu yang lainnya gugur kesunahannya. Itu maksudnya satu yang berkorban itu untuk tahun itu Ya. atau selama Untuk tahun itu. Oh, untuk Untuk tahun itu ketika ada bapaknya mungkin sudah berkorban di tahun itu. Lah itu satu keluarga contohnya ada 5 saat ini. Iya. Lah bapaknya ini yang korban Itu hanya satu kambing. Satu keluarga itu berarti matok ke atasnya apa? Bapak. Ya yang tinggal satu rumah. Oh, yang tinggal satu rumah. Yang nafkahnya masih yang masih makan bareng ya, tanggung. mudahnya ya Dalam satu ditanggung. tanggungan Nafkah ya. Itu kalau bapaknya sudah berkorban itu kan dapat kesunahan, dan anak-anaknya itu sudah gugur kesunahannya. Itu namanya sunnah kifayah. Kalau misal tidak ada yang korban, Ya nggak apa-apa kan, namanya juga Oh, sunnah, iya. hukumnya kan sunnah. Itu pun bagi yang mampu, karena korban itu kan Iya. membutuhkan dana yang besar kan, bagi yang mampu. karena memang semua hukum Allah itu atas dasar kemampuan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, ya Allah tidak memberatkan. Ya, iya. Ampun ngoten lah. Itu baru Imam Syafi'i ya. Ya. Kemudian monggo. Ya, sunnah kifayah itu. Ini saya membahasnya memang dari Syafi'inya memang. Itu untuk umatnya Nabi Muhammad itu sunnah kifayah, ya kan. Tapi untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah, korban itu wajib. Jadi ada hal-hal ibadah itu yang wajib khusus untuk kanjeng Nabi, tapi untuk umatnya tidak.
Contoh itu kayak sholat witir, itu untuk kita umatnya Rasulullah itu sunnah. Tapi untuk Rasulullah sholat witir itu wajib, sholat tahajud itu wajib. Seperti ini juga udhiyah atau korban itu untuk kita sunnah, tapi untuk Rasulullah itu wajib hukumnya. Jadi itu iya pasti korban, kekhususan untuk Rasulullah. Itu ada di beberapa kitab, ada di kitabnya Imam Suyuti, kitabnya namanya An-Mudajul Labib fi Khosaisil Habib. Di situ diterangkan kekhususan untuk Rasulullah. Ada yang dari sisi kewajiban Rasulullah, ada keharaman, kemubahan. Nah itu tapi ada. Seperti hukum yang mewajibkan, hukum yang diwajibkan untuk Rasulullah, maka kita bisa mengikutinya tidak? Maksudnya dalam artian itu kita anggap bahwa itu kewajiban untuk kita gitu. Ya. Itu boleh tidak seperti itu? Kayak seperti itu Rasulullah diwajibkan sholat malam. Saya berikrar bahasanya, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk sholat itu gimana kalau gitu? Ya, kalau mau untuk diri sendiri sebagai motivasi agar lebih semangat untuk beribadah monggo. Tapi seandainya pun tidak dijalankan pun ya nggak apa-apa, karena itu memang kekhususan untuk Nabi. Kecuali kalau kita nandar beda lagi. Saya harus tajudan terus, itu beda, itu kan nandar. Kalau dinadarkan beda lagi. Itu tentang hukum korban. Tapi sunnah muakkadah alal kifayah itu versi Imam yang Syafi'i. Kalau imam yang lain gimana? Imam yang lain ada beberapa mazhab yang lain itu ada yang memang menganggapnya wajib, ada yang memang wajib tapi untuk yang mampu itu kan. Nah, dan lain-lain itu di beberapa mazhab yang lain banyak perkhilafan. Karena tapi di kitab yang saya tulis itu Risalah An-Nikah memang saya lebih spesifik ke mazhab Syafi'i. Nanti di dalamnya ada pembahasan hukum-hukum pun di dalam kitab itu. Ya, khusus Syafi'i. Ya. Walaupun nanti ada khilafnya, ada beberapa perbedaan pendapat ulama itu tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Biasanya perbedaan dari Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan Rafi'i itu masih lingkupnya Syafi'iyah semua. Dari mana kita ketahui ya, di daerah kita di Indonesia masih kambing, kerbau, sapi itu ya. Kayaknya di Indonesia belum ada korban unta gitu. Ya karena nggak ada yang punya, adanya di kebun binatang. Iya lah. Kira-kira misal ya kan, ada orang yang kurang mampu katanya, hanya mampu untuk membeli angsa atau apa itu ayam atau bebek gitu, itu diniatkan kurban itu gimana? Kurban itu sebenarnya ada aturan binatang hewan atau hewan yang boleh untuk berkorban itu dijelaskan ada 3 di kitab-kitab itu. Yang pertama al-ibil, unta, yang kedua al-bakor, ini hukum asal ya, hukum asal. Yang kedua al-bakor, al-bakor itu sapi atau sejenisnya ya termasuk kerbau. Yang ketiga adalah gonam, kambing ya. Jadi korban itu secara ini mayoritas pendapat ulama memang harus dari jenis 3 itu. Selain itu tidak sah. Sepakat ya? Selain 3 itu tidak sah. Ya. Tapi ada pendapat, yaitu pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, sahabat Ibnu Abbas itu berpendapat boleh berkorban itu menggunakan angsa dan sejenisnya, seperti ya angsa, bebek, entok, gitu kan, ayam itu beliau memperbolehkan. Itu mazhabnya Imam Ibnu Abbas. Ya sejenis angsa itu, sejenis angsa itu diperbolehkan, dan itu para ulama memberikan ini sebagai solusi. Bahkan dijelaskan oleh Imam Al-Baijuri yang ngarang kitab Hasyiah Baijuri itu guru beliau yaitu Imam Syekh Muhammad Al-Faduli itu bahkan menganjurkan dan menfatwakan bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang fakir yang tidak mampu berkorban dengan kambing karena mahal itu, ya dia boleh berkorban pakai ayam atau angsa itu jenisnya. Tapi ini tidak kok langsung akhirnya difatwakan secara umum nanti orang berkorban pakai ayam dibawa ke masjid semua ke panitia, bukan. Ini pribadi kalau memang belum mampu untuk berkorban kambing itu
Ya di rumah itu kan tetap nyembelih ayam, diniatnya ini untuk korban bagi orang-orang yang mampu ya, karena di adatnya di Indonesia kita di Jawa itu terlebih ya di Jawa, setiap lebaran itu kan mesti potong hewan ya. Di rumah itu kan biasanya mesti motong ayam atau dan sejenisnya itu Idul Adha ataupun Idul Fitri kan gitu lah, sama-sama motong ayam, motong angsa ya. Alangkah baiknya itu kan diniati untuk korban, jadi tidak hanya untuk makan-makan saja. Oh ya bodoh ini makan enak lah pokoknya kan biasanya gitu, pesta makan enak, nggak hanya gitu. Tapi ya dengan diniati korban dapat pahala. Yang penting kalau kita mengikuti pendapat ulama, kita tahu ilmunya, kita tahu siapa yang kita ikuti. Itu pendapatnya Imam Ibnu Abbas, yang kita ikuti bisa untuk orang-orang yang belum mampu di rumahnya masing-masing pas hari raya, yaitu nyembelih. Yang penting itu bahasanya di Idul Adha itu kesunahan ibadah yang paling utama adalah iraqatud dam. Iraqatud dam itu mengalirkan darah, yang penting menyembelih. Tapi menyembelihnya ini yang perlu diingat, itu harus pas hari raya. Permasalahan di daerah kita itu biasanya kan kalau besok hari raya itu sore sudah disembelih, itu kan belum masuk waktunya. Sore disembelih, malam takbiran masak itu biasanya kan. Takbiran masak paginya sebelum kita masak untuk masak, sebelum kita ke masjid untuk sholat hari raya, sholat id, terus makan itu sudah hasil sembelihan tadi sore ya, itu nggak boleh. Kalau maksudnya kalau mau diniatkan kurban harus setelah sholat id. Ya kan Sembelihnya itu. Sama seperti apa? Ya sama. Kurban apa itu? Kambing. Ya. Katakanlah mau menyembelih angsa. Ya. Ya, diniati untuk kurban. Ya itu bagi yang mampu tapi ini jangan digunakan jangan bagi yang kurang mampu maksudnya. Yang mampu jangan pakai itu. Itu bagi yang mampu beli angsa, Pak. Kalau yang tidak mampu beli angsa, ya tidak. Korbannya perasaan. Ada loh. Ya, angsa juga tidak mampu. Ya. Perasaan itu. Berarti kalau nyembelih angsa, diniati korban, terus dimakan sendiri atau dibagi-bagikan? Ya, ada sebaiknya memang. Kalau korban sunnah itu memang sebaiknya ada sebagian disedekahkan. Nah, berarti ini berarti ada apa hubungannya dengan ketika kita berkurban, apakah daging itu nanti untuk kita makan sendiri itu diperbolehkan atau semuanya harus kita relakan untuk yang lain, tidak boleh untuk ya. Korban itu kan ada dua jenis, ada yang korban wajib, ada yang korban sunnah. Korban wajib itu seperti kalau dinadarkan ya, atau dinadari itu kan. Kalau dia korbannya itu korban wajib ya, dinadari, itu harus seluruhnya disedekahkan. Yang berkorban ya, yang berkorban itu nggak boleh ikut makan sedikit pun. Tidak hanya yang berkorban ya, tidak boleh. Kalau itu nadar ya atau korban wajib. Apa itu sampai kan gitu, Pak? Ya, sama saja gitu. Ya, nggak boleh. Kalau korban wajib ya ini, tidak hanya yang berkorban, bahkan keluarganya yang masuk di nafkahi dia, ya itu pun tidak boleh ikut makan. Korban akikah juga itu. Kalau ini yang banyak dipahami orang ya salah paham itu, kalau orang akikah itu kan kalau beli 7 hari itu akhirnya keluarganya nggak boleh makan semua, bukan. Kalau itu akikah sunnah, korban sunnah, ya nggak apa-apa keluarganya ikut makan. Kalau wajib itu nggak boleh. Berarti kan apa? Ketika korban itu menjadi wajib karena dinadari itu ya? Ya dinadari ya, itu jadi wajib nggak boleh makan sampai keluarganya. Kalau korban sunnah justru itu disunahkan yang berkorban ikut mengambil bagian. Kalau Nabi dulu itu senang ikut ngambil bagian itu hatinya di hewan itu kan, nah itu diambil. Yang penting ngambil bagiannya itu tidak lebih dari sepertiga dari hewan. Contoh nyembelih kambing dibagi 3 terus dia ngambil lebih dari 3 separuhnya. Kambing ya. Ngambil sempol satu belakang. Nah, ya boleh saja. Yang penting tidak separuhnya gitu. Separuh diambil dimakan sendiri, separuh disedekahkan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi itu apa? Ketika kita korban, kita memakan daging yang kita korban kan, daging yang kita korban itu ada fadilah apa maksudnya? Maksudnya kita korban kambing kan, nah, terus dagingnya asal tidak lebih dari 3/4 itu kita makan sendiri. Itu apakah lebih baik kita makan atau semuanya kita relakan atau kita berikan kepada
Ya, kalau gini sebenarnya, kalau afdolnya, al afdol itu tetap ngambil bagian. Ya, kalau korban sunnah ya, sedikit itu bagus ngambil lah. Nah, bagi afdol itu ngambil lah. Dan walaupun kita ngambil sebagian itu, tetap pahalanya utuh. Jadi tidak dikurangi loh. ya untuk pembahasan bisa kan ketika kita di akhirat katanya Ya. nanti tunggangan kita kan hewan yang kita korbankan katanya. Terus misal kita korban, kita ngambil simbol belakang, oh kambingnya kok nggak ada simbolnya satu gitu. enggak, tetap utuh gitu. Ya kalau di kitab saya itu yang Arisalah al-Anikoh yang saya tulis itu ada riwayat itu. Riwayat terkait bahwa hewan yang kita korbankan itu akan jadi tunggangan kita nanti di akhirat. Kalau kambing untuk 7 ya. Kalau kambing untuk 1 orang. Oh, maaf, Ya. oh iya kambing 1 orang, kerbau. Ya kerbau atau sapi ya itu untuk 7 ya. Ya jadi itu jenisnya. Tapi kalau di Kudus itu karena saya asli Kudus ya sebelum tinggal di Demak itu kalau sapi itu karena dulu pesennya Sunan Kudus ini ya. Ini beliau menghormati tradisi dulu karena Kudus itu dulu banyak orang Hindu yang memuliakan sapi, akhirnya Sunan Kudus itu Syekh Ja'far Shadiq berpesan kalau bisa umat Islam itu jangan korban pakai sapi karena itu ya yang di Kudus karena itu melukai ya tetangga ya perasaan tetangga yang masih Hindu ya, tapi kita ikut menghormati mereka ya kan ya toleransi dengan mereka itu yang akhirnya menarik simpati orang-orang Hindu itu akhirnya banyak yang masuk Islam di Kudus itu sampai sekarang ada sebagian daerah di Kudus yang masih nggak berani nyembelih pakai sapi tapi ada yang sebagian sudah berani ada ya itu bukan kok haram tapi secara syar'i itu bukan ya tapi ya, bisa ya. loh mendatangkan daging sapi. Oh nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan Ya, menyembelihnya. ya bukan tidak diperbolehkan yang dosa itu bukan, cuman pesennya saya Ja'far Shadiq gitu ya kearifan lokal atau lokal wisdom itu ya. Itu kembali tadi Pak yang korban itu. Jadi kan kita niatkan. Nah, ketika kita mau meniatkan korban itu waktu yang sesuai sebagai waktu kita niat untuk berkorban apakah kita ketika menyerahkan biasanya kan kalau di desa-desa itu kan hewan kurban diserahkan ke panitia gitu. Nah itu waktu kita untuk meniatkan itu seperti apa? Iya. Korban itu kan ibadah, salah satu bentuk ibadah memang. Dan ibadah itu memang ada niatnya makanya. Niat itu wajib mana kalau di hadis innamal a'malu binniyat gitu kan ya. Jadi segala sesuatu amal ibadah itu harus diniatkan termasuk korban itu memang wajib harus ada niatnya. Lah niatnya kapan? Sebenarnya awal niat di semua ibadah itu sebenarnya ada di awal ibadah itu seperti sholat itu niatnya ketika takbiratul ihram. Terus wudhu itu juga ketika membasuh muka itu asalnya bukan asal ya. Di korban pun seperti itu. Sebenarnya yang paling bagus waktunya ya memang ketika menyembelih itu diniatkan. Pas menyembelih itu niat. Ya. Kalau itu nyembelih sendiri. Ya, tapi kalau dia dititipkan ke panitia, ke masjid ya kan atau ke jasa penyembelihan, lah itu ketika diberikan, dititipkan, diwakilkan itu sudah cukup itu sebagai niatnya. Nah, tapi yang lebih utama sebenarnya gini, ini terkait dengan penyembelihan. Menyembelih hewan kurban itu yang paling baik itu disembelih sendiri sebenarnya. Karena Nabi dulu itu kalau berkurban disembelih sendiri. Itu bagi yang bisa, yang berani atau yang mampu. Karena ada orang yang tahu hukumnya kurban tapi dia tidak berani nyembelih sendiri. Kalau saya itu biasanya kalau lebaran gitu beraninya ya motongnya ya nyembelihnya ya bebek, entok, ayam itu. Kalau kambing saya pernah diminta untuk nyembelih saya belum berani. Ya karena belum pernah aja kayak gimana gitu ya. Ya nggak punya pedang untuk nyembelih itu. Jadi sebenarnya gitu, yang lebih baik disembelih sendiri kalau bisa. Kalau nggak bisa diwakilkan. Nah ketika mewakilkan itu sudah cukup niat. Nah, menyerahkan itu ya. Itu juga sudah termasuk kategori niat. Ya. Kalau untuk perempuan malah lebih baik malah memang dititipkan, jangan disembelih sendiri, dititipkan. Dan orang yang berkurban itu baiknya itu menyaksikan penyembelihan tersebut.
Jadi kalau menyaksikan ya menyaksikan ketika ya mengalir. darah mengalir ketika pas disembelih itu dia ikut hadir menyaksikan. Apalagi kalau sampai apa Nah. cipratan gitu ya Pak ya. Ya nggak harus itu sih. Pak untuk Pak Oh. kopi di Iya iya, terima kasih. kalau saya nggak kopi Pak, saya ngeteh. Oh ngerti. Ya terima kasih. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Lampung. Oh pakai lambang Mas. Pesan berarti ya. Enggak, kemarin ada yang dari Lampung dapat oleh-oleh. Oh iya. Iya, enak. Ya ini ada kasus seperti ini Pak. Misal saya beli kambing gitu. Iya. Sebelum masuk Idul Adha, sebelum masuk tanggal 10, tanggal 5 Dzulhijjah saya beli kambing. Ketika saya beli kambing, di perjalanan saya ditanya kepada teman gitu, beli kambing untuk apa gitu. Nah, saya bilang kambing ini untuk kurban saya, nanti saya ada kurban dengan kambing ini. Nah, terus ini kan masih lama Pak, maksudnya tanggal 5 nanti tanggal 10. Apakah nanti ada perubahan hukum kurban terhadap ucapan saya? Ya. Ada memang sebagian orang yang mendengarkan mungkin pengajian-pengajian dari sebagian kiai atau ustadz yang menjelaskan itu mungkin. Ya mungkin kegelisahan dari saudara-saudara teman-teman kita gitu. Ada penjelasan yang di kitab-kitab itu dijelaskan. Kalau contoh di kitabnya hadhi udhiyati kalimat itu. Ini korbanku, itu kan ditakyin namanya kayak di kitab, ditentukan. Itu kalau di keterangan di kitab-kitab kayak di Hasyiah Bejuri itu kan juga dijelaskan bahwa mentakyin binatang itu menjadikannya menjadi wajib atau dianggap sebagai kayak nadar, dianggap nadar. Jadi kalau pas kita bawa kambing terus ditanya orang, itu buat apa? Ini buat korban, ini korbanku atau sejenis kalimatnya itu menjadi wajib dan harus dipotong. Harus dengan kambing itu? Harus dengan itu, karena ditakyin. Contoh seperti gini, kalau ulama-ulama mencontohkan, ini hukum asal dulu ya, nanti saya kasih penjelasan untuk pengecualian. Saya punya beras 1 kilo nih. Beras ini akan saya sedekahkan. Karena dia mentakyin yang ini, beras yang ini, akhirnya itu menjadi wajib kayak gitu. Kalau orang-orang menggambarkan kayak gitu ya. Boleh itu karena itu ya. Itu namanya takyin bahasanya. Ya, itu para ulama menjelaskan itu sudah ditentukan yang ini, ya kan. Nah, itu menjadi wajib, menjadi korban yang wajib seakan-akan itu kayak nazar. Ya. Itu hukumnya. Pendapat Imam Romli pun seperti itu, Imam Ibnu Hajar pun seperti itu. Tapi ada pengecualian, yaitu penjelasan pendapat dari Sayyid Umar Al-Basri. Itu mengatakan kalau itu niatnya untuk ikhbar, itu enggak apa-apa. Ikhbar itu untuk mengkabarkan, menjawab, tapi dia tidak niat takyin ya, tidak niat, memang tidak ada niat nadar, cuman ditanya kan ada yang giopo, pedus itu giopo lek, apa lagi korban saya esok dulu, itu enggak apa-apa. Nah, terus membedakannya seperti apa? Ya itu tergantung yang jawab itu, karena dia niatnya memang untuk ikhbar, untuk memberikan kabar ya. Karena ditanya tadi kan terus jawab, ini saya apa lagi korban yang masjid dulu lek. Nah itu kan mestinya lumrah orang awam masyarakat itu ketika ditanya gitu kan bukan niat untuk korban, bukan niat untuk nadar, tapi ya karena menjawab oh ini untuk korban saja, korban saya. Nah itu nggak apa-apa menurut pendapat Umar Al-Basri, berarti tidak wajib. Kalau yang pertama tadi ini korban saya itu tadi gini loh, hukum asalnya mayoritas ulama berpendapat kalau ngomong gitu itu korbannya menjadi wajib. Itu dijelaskan di Hasyiah Bejuri, di kitab Busrul Karim, itu wajib, itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan itu tidak wajib. Itu Sayyid Umar Al-Basri mengatakan karena itu niatnya ikhbar, memberikan kabar, menjawab orang yang bertanya, dia tidak niat untuk nadar itu apa-apa. Itu tidak menjadi wajib tapi tetap sunnah ya. Ya karena wajib dan sunnah itu kan ada konsekuensi tadi. Kalau wajib berarti dia tidak boleh ikut makan
dagingnya gitu loh. Oh, gitu. Itu ada khilaf pendapat ulama saja. Tapi ya sebaiknya kita mengikuti yang Said Umar Al-Basri itu kan mesake ya kalau untuk orang-orang masyarakat kita terus lagi jadi wajib padahal dia tidak niat nandar. Ya cuma takoni aja ya. Menjawab ya ki apa lagi korban saya sok lek ning masjid kan ya. Nggih apa-apa. Ya enggak pernah jadi panitia kurban. Ya. dulu pernah dulu. Ya waktu masih muda. Sekarang sudah Dan masih muda juga. siapa Pak? Ya berapa ya? Sudah lah muda ya. Kalau di sini masih single berarti. Kalau di saya tuh dulu pernah jadi panitia kurban. Iya. Ya, ini cerita di desa-desa yang apa? Yang terjadi di daerah saya. Iya. Jadi ketika kurban kita mendapatkan banyak kambing, ada kerbau. Nah, setelah apa itu modelnya itu kan tidak di apa itu dipimpol ya Pak, biar terus disiseti itu yang betul langsung lulangnya diambil, kemudian dagingnya dipotong-potong terus dipisahkan apa itu daging gitu kan. Nah, terus ada apa kakinya teklek apa itu istilahnya kikil terus ada das, ada lulang itu biasanya tidak ada yang nyentuh Pak, maksudnya ini mau diapakan, terus dari pihak panitia sepakat ini mau dijual. Nah itu gimana itu mendapat izin? Ya. Jadi korban itu dulu juga pernah terjadi daerah saya dulu itu gitu. Jadi lulangi korban hewan korban itu yang atau teklek atau kikilnya itu ada sebagian yang dijual karena kayak kulit itu alasan mereka itu lulang itu ada yang ngomong ke saya itu nggak laku, sebenarnya nggak mahal sih Pak itu. Cuman kalau lulang ikut dibagikan kan mospro nggak enak dimakan, dipotong-potong orang banyak anu kecil-kecil gitu. Ya lebih baik kita jual atau kadang malah dibuat upah untuk jagalnya atau bisaroh untuk Pak Modin yang menyembelih, nggak dikasih bisaroh uang tapi dikasih itu ulangnya atau kikilnya itu sebagai bayaran biar untuk dijual kan ya. Enggak, ada dua permasalahan, ada yang memang dijual murni, ada kasus gitu, ada yang itu sebagai bisaroh atau bayaran untuk orang yang menyembelih, itu dikasih itu. Terus yang menyembelih lagi Pak itu otomatis kan dijual kan? Oh ya, monggo nah. Kan? Masa gini, hukumnya itu pembahasannya dijual ataupun diberikan untuk pengganti bayaran itu nggak boleh. Walaupun itu korban sunnah atau wajib sama. Jadi hewan korban itu memang untuk dibagikan ke fakir miskin untuk dimakan gitu. Kalau di Islam itu ada dua ibadah yang memang untuk fakir miskin itu di hari raya agar bahagia. Contoh kalau di Idul Fitri itu ada zakat fitrah. Biar mereka di hari raya itu tidak susah mikir rezeki, bisa makan. Kalau di Idul Adha ya biar dia bisa makan enak lah di Idul Adha itu karena hari raya bisa makan daging. Itu tujuan udhiyah atau korban itu. Ya. Jadi semua yang hewan apa itu bagian dari hewan itu memang harus dibagikan semua gitu. Menjual itu nggak boleh gitu loh. Dijual atau untuk pengganti bayaran itu hukumnya nggak boleh. Lalu saya ditanya itu tadi Pak, kalau dibagikan itu nanti mospro kecil-kecil dipotong, saya ditanya gitu. Itu bagaimana Mas gitu ya? Nah, lalu saya jawab solusinya gini Pak. Itu diberikan utuh satu lulang itu, satu tulang kambing atau kerbau itu dikasih ke fakir atau miskin. Lulang utuh ya. Ya utuh, jangan dipotong-potong, dikasihkan ke fakir atau miskin. Nah, itu nanti kalau sudah diberikan ke fakir atau miskin, itu sudah menjadi haknya. Kalau si fakir miskin itu mau menjualnya itu boleh. Yang tidak boleh itu dari panitia atau yang berkorban.
menjualnya itu nggak boleh atau memberikan sebagai ganti bayaran. Tapi kalau yang menjual itu fakir miskin boleh. Jadi solusinya dikasihkan ke fakir miskin, nanti yang jual fakir miskin monggo. Kalau itu kalau dikasihkan fakir miskin ya. Kalau diberikan orang kaya nggak boleh dijual. Karena orang kaya itu hampir disamakan dengan orang yang berkorban. Dia hanya boleh memakan atau dibuat jamuan, makan-makan ya. Tapi nggak untuk dijual. Tapi selama sendiri jadi panitia korban dulu kan pernah ya, waktu masih muda. Sekarang nggak tahu. Negara muda. Dapat bagian nggak? Ya kalau panitia itu sebenarnya ya sebagai panitia ya kalau atas nama panitia sebenarnya nggak boleh. Kalau saya dulu menyarankan memang tetap dibagi rata semuanya ke fakir miskin ataupun kalau mau diberikan kepada orang yang mampu pun nggak apa-apa, orang kaya di kampung itu dikasih semua, tapi tidak atas nama yang menyembelih atau panitia terus bagian dewi itu yang kurang pas gitu loh. Bagian dewi sebelum dibagikan di wis jipuk, ada sebagian daerah itu di wis jipuk se kadang ya dimasak mangkat tinggi mangan sing do kesel akhirnya ada iya ngambil dulu ya terus dimasak ya setelah capek semua terus makan ya itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu loh. Terus kadang dijual tadi yang dijual alasannya panitia saya tanya kenapa menjual kulit itu atau teklek itu apa kikil itu alasannya ini untuk biaya operasional pas itu. Lalu saya kasih solusi, kalau butuh dana operasional sebenarnya jangan menjual itu. Solusinya yang berkorban itu ditarik biaya operasional. Jadi kalau menyerahkan hewan kurban langsung dikasih tahu bahwa ini nanti butuh dana operasional untuk beli plastik, untuk ya beli rokok atau es yang batu itu yang panitia itu langsung terus terang aja. Ya nanti bisa ditarik 100.000 atau 150 kan yo enteng lah. Saya kira kalau dia beli kambing beli kerbau aja mampu, masuk tarik operasional 100.000 150 insya Allah mampu. Dan untuk panitia tadi itu yang perlu diingat, jangan ambil bagian dulu terus dimasak dimakan itu yo jenenge mayoran dewe. Ya kalau mau butuh makan itu ya tadi dari administrasi tadi. Ini jenengan biasanya kalau kurban dibagi rata untuk khusus pakai mesin dibagi rata kan maksudnya walaupun ya nggak apa-apa kaya semuanya ada nggak apa-apa gitu nggak apa-apa biasanya kan langsung ke rumah ya gitu nggak apa-apa. Nah terus termasuk panitia ini kan juga dapat termasuk kan wakil kan gitu juga dapat bagian kan gitu. Ya tapi kan dapatnya kan tadi sudah dibagikan secara umum ya, bukan dia ngambil bagian sendiri. Tapi kalau yang kejadian kasus banyak di daerah itu kan dia ngambil bagian sendiri terus dimasak terus dimakan di situ. Kadang ono sing wis nyiapke sebelum waktu nyembelih sing sebagian wis ono nyiapke pawon ngopren siap untuk masak lho. Itu jenenge gemayoran dewi panitia. Ya itu yang kecuali kalau yang ngambil itu malah yang berkorban itu boleh. Jadi yang berkorban langsung berpesan atau dia mengambilkan ini buat disembelih aku njaluk bagian kaki 2 sama kakinya loro tak saya ambil terus akhirnya kaki itu diberikan ke panitia di bagianku masa di tangan itu nggak apa-apa, dia nggak ngambil sendiri. Jadi haknya pemilik haknya yang diberikan kepada panitia untuk dimakan panitia. Kalau panitia ngambil sendiri, panitia itu statusnya kan wakilnya orang yang berkorban, dia ya hanya berhak wakil itu yang melaksanakan penyembelian itu gitu, dan membagikan, bukan kok mengambil untuk dirinya sendiri terus dimasak begitu. Itu yang banyak terjadi gitu. Itu kurang pas. Tadi kayaknya jenengan sempat nyinggung ya soal kurban dan akikah gitu. Iya. Tapi jenengan kan bahas itu ya. Iya, ada kayak komen kurban. Iya. Misal two in one gimana? Dua niat untuk satu kambing atau satu kambing untuk 2 niat. Nah, ya. Untuk niat akikah dan kurban ya. Niat akikah dan niat kurban. Nggih. Ini dalam mazhab Syafi'i pun, di dalam mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat, yaitu Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Romli itu ulama Mesir,
Beliau berpendapat satu kambing untuk diniati akikah dan korban itu hukumnya sah. Ini menurut Imam Romli. Yang kedua pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu ulama Mekah, itu mengatakan bahwa satu kambing itu diniati dua itu enggak sah. Dua-duanya batal. Dianggap ya batal. Yo rasido dadi korban, yo rasido dadi akikah. Ya batal semua. Itu menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami ya, karena di ulama-ulama kita itu ada nama Ibnu Hajar itu ada 3. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, ada Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga ahli hadis, dan yang ketiga Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Ya, mujtahid fatwa. Nah itu beliau ulama Mekah itu mengatakan satu korban untuk satu kambing untuk akikah dan korban itu tidak sah dan dua-duanya batal. Dan ini kalau di Indonesia ulama-ulama kita, ulama-ulama dulu para kiai itu mayoritas itu mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Di beberapa pendapat atau di banyak hal memang kalau ada khilaf antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar, itu para kiai kita itu biasanya ya ngambil yang Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajarnya gitu. Itu di pendapat banyak hal lah, karena Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu sering berbeda pendapat, dan karena ulama-ulama kita yang terdahulu para kiai itu kan mondoknya dulu ya, itu mayoritas banyak yang di Mekah mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Tapi akhir-akhir ini kalau banyak yang di Al-Azhar gitu, ya mungkin karena itu ulama Al-Azhar Imam Romli itu kan, ya berarti itu pendapatnya Imam Romli. Berarti kita ikut yang boleh. Ya kalau Imam Romli membolehkan, tapi kalau Imam Ibnu Hajar tidak membolehkan. Ya kalau kita dari Pak Yai kita ya tidak membolehkan. Ya makanya akhirnya kalau mau niat akikah ya akikah saja, kalau korban ya korban saja. Biasanya kan ada momen gitu, ada momen korban sekalian. Kayak anaknya. Gitu kan. Gini, kalau pendapat saya gini, kalau seandainya memang nggak mampu nemen ya memang adanya hanya satu, pas wayah anaknya lahiran ketepaan itu Idul Adha. Ya kalaupun mau mengikuti pendapat Imam Romli pas dikorban ke diri atau disembelih diri ning omah ya diniati diri, tapi ya kan yes monggo, tapi mengikuti pendapat itu kan harus tahu yang diikuti, ya kan diniati ikut Imam Romli. Yang penting kita tahu ilmunya, ini pentingnya ngaji, kita niatin dari ke Imam Romli. Tapi ya nak niat ngono ya disembelih diri, tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan akhirnya digoreng masjid terus diniati itu kangge korban sama akikah saya. Wah itu nanti ya menimbulkan ya perbedaan pendapat rame nanti. Kalau saran saya memang sebaiknya jangan, maksudnya ya kalau memang baru mampu untuk akikah ya kebetulan pas anaknya lahir ya diniati akikah saja, nanti semoga saja tahun depan korban mampu gitu. Atau pas mau didahulukan korbannya monggo ya, semoga nanti di tahun berikutnya mampu untuk berakikah, sebaiknya gitu. Tapi ya, berarti sudah sepakat kalau satu kambing itu untuk satu. Berarti kan satu kambing untuk satu, korban untuk 7. Oke, saya pernah mendengar kalau ada hadis itu yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu beliau pernah berkorban untuk dirinya, untuk beliaunya, dan untuk keluarganya dan untuk umatnya gitu. Itu gimana? Ya, ada sebagian pendapat orang sekarang juga banyak yang menerangkan itu bahwa korban itu nggak harus kayak gitu. Kalau di aturan kita yang kita pelajari di kitab-kitab kuning, di ulama-ulama kita para kiai itu kan menerangkan bahwa korban itu satu kambing untuk satu orang, kalau sapi atau kerbau bisa untuk 7. Kalau akikah itu pun kalau laki-laki 2, kalau anaknya perempuan nah itu 1. Itu kan hukum yang sudah berjalan, yang kita ikuti pendapat mayoritas. Nah, dan korban itu 1 ya untuk 1. Adapun itu memang ada di
hadis yang diterangkan bahwa Nabi itu pernah berkorban. Ketika menyembelih korban itu sambil berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad, ya. Min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya. Sampai 3 malah ya, untuk Nabi, ya kan, untuk keluarga Nabi, dan yang ketiga untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, sebenarnya kalau kita melihat itu di doa Nabi, kita itu ya sudah dikorbankan Nabi, sudah ya maksudnya gitu. Kayak Nabi sudah berkorban untuk kita itu. Ya untuk kita. Ya itu ada beberapa dosen hadis pun ada yang menerangkan itu. Karena kebetulan saya dulu kuliah S2-nya juga hadis, saya pernah dijelaskan itu juga. Enggak apa-apa, enggak ada harus ketentuan itu. Sampai korban satu untuk keluarganya pun boleh gitu. Artinya ada dasar hadis itu katanya ya. Hadis yang itu Nabi aja korban itu untuk beliau, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Umatnya itu berapa juta kalau dari dulu sampai sekarang, berapa juta umat itu. Nah, pakainya itu. Tapi kalau ulama-ulama kita, para kiai kita, sesepuh kita memahaminya itu bukan kok berkorban untuk niat sama keluarganya dan umatnya Nabi, bukan, tapi pahalanya. Makanya di situ bentuk kalimat Nabi Allahumma taqabbal, yaitu Nabi berdoa berarti pahala itu untuk keluarga Nabi dan umat Nabi, itu boleh. Makanya di kitab-kitab fikih dijelaskan kalau sampean korban satu kambing, sampean niati ini pahalanya untuk saya ya Allah dan untuk keluarga saya semuanya, itu mereka semua ikut dapat pahalanya dari korban satu itu dapat, tapi itu tidak menggugurkan kesunatannya. Itu dari Nabi itu 1 atau 2 kapsain ini. Kalau di hadisnya doa Rasulullah itu bikapsain, 2 kambing, tapi niatnya tadi untuk banyak ya, untuk ya taqabbal min Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Itu kan banyak sekali ya. Jadi umatnya kan Nabi itu ya. Sampai akhir zaman la yaumil kiamah berarti. Nah itu pahalanya itu bisa kalau sampai niat itu pahalanya. Tapi secara kesunatan untuk berkorban belum. Kalau niat korbannya tetap satu. Kalau mau itu bentuk doa Nabi itu ya pahalanya. Itu penjelasan hadis itu gitu. Ya, kasihan kambingnya. Kasihan kambingnya. Ya itu ada guyonan. Saya dulu waktu ngisi ngaji ibu muslimat itu, ibu muslimat di kampung saya pas ngaji Ramadan tahun kemarin itu juga menerangkan tentang korban. Saya ngaji kitab saya sendiri itu juga ada yang guyonan itu katanya nanti yang berkorban naik hewan korbannya lewat Siratal Mustaqim itu kan. Ya itu kalau kambingnya kecil itu kan yang mesake kambingnya ataupun sapi atau kerbau, terus yang naik 7 orang gemuk-gemuk semua kaboten ya. Ya itu jangan dipikirkan sampai ke sana, itu urusan Allah ya. Ya riwayatnya memang itu nanti dinaiki. Entah itu hewannya kuat atau tidaknya wallahu alam ya. Apalagi kalau orang tiap tahun kurban ya. Iya. Kambingnya banyak pasti. Ya. Terus naik yang mana? Bingung ya. Malah kayak apa itu? Sampai kelas kurban. Ya. Kita banyak kambing. Oke. Apa? Kita ini kan jenengan kan juga mencari kan. Jadi seorang guru atau ngajar? Dulu ikut ngajar guru di madrasah dan alhamdulillah sekarang dosen di Blora, di Stayo Khazinatul Ulum Blora. Ya, dosen hadis sama tafsir Quran. Oh, sesuai dengan jurusan. Ya, sesuai jurusan S2. Kalau S1-nya saya PBA, pendidikan bahasa Arab, tarbiyah, tapi kalau S2-nya hadis, ya ilmu hadis. Ya. Di Stayo Khazinatul Ulum. Oh ya, S2-nya di UIN Wali Songo. Ngajar di Khazin Blora. Dulu juga pernah ngajar di MI. Iya, di MI juga dulu. Iya. Di Kudus di kampung saya sendiri. Nah itu ada beberapa madrasah atau sekolah. Mungkin di daerah-daerah tertentu itu
yang istilahnya apa ya, menyelenggarakan iuran untuk kurban bersama atau gimana gitu. Ya. Itu model seperti itu menggajikan dulu. Ya. Ada di beberapa daerah sih memang. Tapi kalau di sekolahan saya dulu, saya di kampung saya itu di MI Matolibul Ulum itu di daerah saya Depok itu memang nggak melakukan itu. Tapi di beberapa madrasah ada anak-anak pas ketika Idul Adha ditarik iuran. Iuran entah 5 ribuan atau 10 ribu. Ya, anak-anak ini besok iuran 5 ribu atau 10 sebelum Idul Adha gitu. Nanti kalau terkumpul banyak kita belikan kambing nanti untuk korban. Itu banyak terjadi gitu. Itu secara hukum kita kembali tadi pembahasan tadi, secara hukumnya tetap nggak sah. Nah, ya nggak sah. Karena satu kambing ya untuk satu orang. Kalau sapi atau kerbau ya 7 itu kan. Ya itu hukumnya. Kalau satu madrasah kalau iurannya 5 ribuan, 10 ribuan itu kan berarti sampai sekira beli kambing itu kan harus berapa puluh anak atau berapa ratus anak kan. Ya nanti ya itu nggak sah. Jadi itu nggak boleh, nggak sah. Masa secara hukum itu nggak sah. Korban seperti itu nggak sah. Ya nggak sah, akhirnya ya nggak jadi korban. Jadi secara itu dihukumi sodakoh. Ya sodakoh, pahala sodakoh, tapi kan bukan korban karena pahala korban kan lebih besar daripada sodakoh yang biasa ya. Tapi kalau ini tetap ada nilai positifnya. Ada nilai positif untuk anak-anak itu apa? Itu mengajarkan anak-anak supaya mempraktekkan dan membiasakan untuk bersedekah. Itu bagus, saya melihatnya itu sisi positifnya bagus. Anak-anak biar terbiasa sedekah, praktek sedekah biar ikhlas, seneng, ada rasa seneng. Aku sesuk melu iuran korban kok, Bu, Pak. Ini iuran ya laporan kondoring Bapak Ibu ini disuruh iuran Bu Guru atau Pak Guru 5 ribuan. Ya enggak apa-apa, itu sebagai latihan saja, latihan untuk anak-anak. Ya langsung praktek langsung, walaupun itu nanti tetap nggak jadi korban. Karena terus niatnya nggak jelas itu untuk siapa itu. Ya untuk satu sekolahan nanti. Kambingnya nanti dikasih gerobak. Jadi yang masuk semua. Yang naik gerobak nanti kenyawaan. Nah kita apa jalannya mas-mas bisa ngambil. Oke. Tahun ini apa? Udah jadwal hotel. Kalau khutbah yang Idul Adha atau Idul Fitri sampai hari ini saya belum pernah dapat ya, karena ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh di daerah masih banyak. Ya sementara ini khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat sudah mulai ya sudah ada 5 tahunan lah, 4 tahunan, sekitar 4 tahun khutbah Jumat. Alhamdulillah ya berjalan di Kudus itu setiap Jumat Wage jadwal saya. Walaupun saya tinggalnya di Kudus di Demak, tapi ketika khutbah Jumat itu Jumat Wage saya datang ke Kudus. Tanah kelahiran khutbah Jumat itu. Kalau Idul Fitri itu lah. Masih banyak gitu kegiatan di Kudus ya. Daya riwarinya 4 kota saja. Ya karena tinggalnya di Demak, ya terus banyak majelis itu di Kudus. Ibu-ibu muslimat khutbah itu di Kudus. Masih tetap berjalan. Ya. Terus di Blora, dosennya di Blora, dan aktivitas organisasi di Semarang ini di LP Ma'arif NU PBNU Jawa Tengah. Ya riwari ya, motor. Mobilnya saya pesan belum datang. Jadi sementara masih motoran. Setelah PPKM mobilnya akan. Ya, amin. Ini saya luar biasa. Satu kali putaran progres saya nggak ngitung dong. Iya. Ya biar itu urusan malaikat yang ngitung. Hitungannya apa? Pedometer Ya itu berjurus malaikat lah. Tugasnya malaikat, saya tidak bertugas untuk itu. Tugas saya hanya nasrul ilmi, semampunya maksudnya, sebisanya saya bisanya A ya. Saya sampaikan A, bisanya alif ba ya saya sampaikan alif ba ya. Ya semampu. Kalau kegiatan sholat Idul Adha ini kan masih PPKM ya. Itu di daerah jenengan
rencananya mau tetap menyelenggarakan atau ada atau di cancel, ditunda atau gimana? Ya karena gini, kalau akhir-akhir ini karena saya semenjak tinggal di Demak, kalau di Demak itu saya nggak banyak aktivitas. Karena di Demak is podo karo panggonan kanggo turu istirahat lah, untuk istirahat. Jadi belum punya banyak kegiatan di masyarakat, jadi tidak terlibat langsung. Ya, kalau aktivitas kayak kepengurusan itu di masjid itu ya di Kudus. Cuman karena sekarang banyak tinggal di Demak, ada hasil keputusan di masjid itu kurang tahu, kurang mengikuti ya. Tapi Gajah Pasar Gajah itu masuk ya arah Dempet. Kayaknya sih masih ada sebagian yang mengadakan, tapi ya sesuai ya menggunakan protokol kesehatan lah, pakai masker itu kan, ada nanti pakai hand sanitizer dan lain-lain itu ya. Mungkin cukup itu Pak ngobrol kita malam hari ini. Alhamdulillah ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau Pak Ahmad Syaiful. Semoga obrolan kita ini Pak ya, obrolan kita ini bermanfaat untuk kita yang para pendengar. Sekian, terima kasih Pak Syaiful. Sama-sama Mas. Amin. Ini cepat berlalu. Amin. Aktivitas lagi biasa. Oke, dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saksikan warahmatullahi wabarakatuh. bincang Ma'arif untuk episode yang akan datang dengan tema mungkin yang lebih menarik. Dan jangan lupa yang belum subscribe YouTube-nya Ma'arif Endo Jateng, silahkan ditekan tombol merahnya dan komennya juga ditulis. Oke, terima kasih. Masukan ya di masukan di komentar agar tim media Ma'arif selalu berkembang. Sekian, terima kasih.